Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat, berlindunglah kalian dari jubul husni. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa ma jubul husni, apa jubul husni itu? Qal, Rasulullah menjawab, wadin fi jahannam, satu lembah di neraka Jahannam. Jahannam ini neraka yang paling rendah, ayah bunda. Jadi di neraka Jahannam ada satu lembah, ta'awazu minhu jahannamu, neraka Jahannam sendiri berlindung kepada Allah dari lembah ini. Kulla yaumin 400 marrah, 400 kali setiap hari neraka Jahannam ini berlindung kepada Allah dari jubul husni. Neraka Jahannam sendiri berlindung. Lalu bagaimana dengan kita? Lalu apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, wa Rasulullah, man yadkhuluhu, siapa yang akan memasuki jubul huzn itu? Artinya lembah kesengsaraan, lembah kenestapaan, lembah penderitaan. Kalau di sinetron ada lembah putus cinta. Jamaah. Ya. Lanjut. Apa kata Rasulullah? Siapa yang Rasulullah yang memasukinya? Wa'idda lil qura'i, akan ya, lembah itu disediakan bagi mereka para ahli qura, para ahli pembaca Al-Quran, al-mura'ina, yang riya, ingin mendapatkan pujian dari orang lain, ya, bi'amalihim, riya dengan amal-amal perbuatan mereka. Wa inna min abghadil qura, dan diantara mereka yang dibenci Allah dari para qura tadi, ilallahi, kepada Allah, alladzina yazurunal umara, yaitu mereka yang ingin, yang mencari pamrih dari para penguasa-penguasa yang zalim. Maksudnya mereka menjadi ahli agama demi mendapatkan perhatian dari penguasa agar mendapatkan dunia. Nauzubillahi min dzalik. Jamaah, insyaallah kita semua di sini berlindung dari itu, ya, di bawah bimbingan ulama-ulama kita. Kalau tadi saya justru merasa nikmat sholat tarawih di sini, bahkan sholat isya di sini. Ya, bacaan Quran kita tadi sangat luar biasa, Buya. Terima kasih, Buya. Bacaan yang sangat menyentuh hati saya, Buya. Subhanallah. Insyaallah saya doakan Buya sehat selalu, bisa memimpin kami, Buya diberikan kesehatan, sehat walafiat. Allah yubarik fik. Baik, ayah bunda yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf nih, awal-awal saya sudah menyampaikan ini. Namun alhamdulillah hari ini, terlepas dari perbedaan hari pertama Ramadan, Allah sampaikan kita di hari Ramadan, di bulan-bulan Ramadan. Satu bulan yang detik demi detiknya adalah detik paling utama, menit demi menitnya adalah menit yang paling utama, hari demi harinya adalah hari yang paling utama. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan bulan yang penuh dengan berkah. Kenapa disebut berkah? Ma huwa barakah? Ma hiya barakatun? Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Berkah itu adalah bertambahnya nilai kebaikan, bertambah nilai keutamaan, bertambah nilai manfaat, bertambah nilai pahala, bertambah nilai materinya. Itulah berkah. Ramadan disebut berkah karena satu, dengan ibadah Ramadan manusia bisa lebih mulia. Seorang muslim semakin mulia di sisi Allah. Pertama dengan ibadah saum, Bapak Ibu. Mau tidak mulia gimana? Rasulullah SAW sampai mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, imanan wa ihtisaban, siapa yang melaksanakan saum imanan, yakin ini perintah Allah, dan yakin cuma Allah yang memperhatikannya, dan cuma Allah yang tahu kalau kita saum, betul? Ya, karena orang lain nggak akan tahu. Karena yang saum dengan yang tidak saum bisa aja sama kelihatannya, kan? Ya. Kemudian wahtisaban, dan berharap ganjaran hanya dari Allah. Ya. Ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi, Allah ampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Ini berkahnya, satu amalan diampuni dosa-dosanya, satu amalan ketika dosa diampuni kita bertambah mulia. Yang kedua, Ramadan dikatakan berkah karena pahalanya berlipat-lipat luar biasa. Di dalam ceramah khutbah akhir Syaban, Rasulullah SAW sempat menyampaikan dalam tarhib Ramadan, di hari terakhir bulan Syaban, ketika beliau setelah sholat asar, para sahabat tidak pulang. Mereka bersama Rasulullah SAW mendengarkan tarhib Ramadan Rasulullah SAW. Bunda, nah ini diantaranya, ini saya ambilkan dari sebuah kitab. Namun sayang sekali kitab ini jarang dipakai para ulama, karena ditahqiq oleh beberapa ulama bahwa hadisnya munkar. Oleh Syekh Al-Albani, hadis ini dikatakan munkar. Ini hadisnya dari kitab Tanbihul Ghafilin, saya bawakan dari kitab ini. Kitabnya tidak saya bawa karena berat ya Bapak Ibu ya, tapi saya nukilkan langsung dari kitabnya, ya.
Dikeluarkan oleh Ibnu Huzaimah nomor 1887. Al-Munziri mengatakannya di dalam kitab At-Targhib 1487, bahkan Al-Albani, Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Silsilatul Dha'ifah hadis 871 mengatakan munkar. Tapi hadis ini banyak digunakan oleh para ulama sehingga mu'tabar. Di antaranya apa? Apa kata Rasulullah SAW yang lebih jelas ini? Syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan berkah. Ini kata Rasulullah ya. Dari Salman Al-Farisi yang berkata, khatabana Rasulullah SAW, Rasulullah berkhutbah pada kami akhir yamin min Sya'ban, tanggal 29 Sya'ban. Sambil menunggu hilal satu Ramadan, ya Rasulullah sambil melihat ru'yatul hilal, menunggu pelaksanaan ru'yatul hilal, Rasulullah SAW khutbah tarhib Ramadan. Ayuhan nas, innahu qad azalakum syahrun azimun. Wahai manusia, sungguh telah menaungi kalian bulan yang agung. Disebut agung salah satu alasannya karena semua kitab Allah turun di bulan Ramadan. Mushaf Nabi Ibrahim turun malam pertama bulan Ramadan. Taurat turun di malam ke-6 bulan Ramadan. Jabur turun di malam ke-12 bulan Ramadan. Injil malam ke-15. Al-Quran malam ke-17. Allah yang maha suci berkalam-kalam dengan kalam yang suci kepada nabi-nabinya yang suci di bulan suci Ramadan. Syahrun azimun, mubarakun, penuh dengan berkah. Apa berkahnya? Kita lihat di sini Bapak Ibu. Man fatara fi, nah di sini nih. Faman tatawa fihi bihaslati minal khair, siapa yang melaksanakan ibadah sunnah, kebaikan amal soleh apapun yang dilaksanakan di bulan Ramadan ini, kana kaman ada faridatan fi masiwa, sama dengan menunaikan ibadah wajib di bulan lain. Nah ini ibadahnya ibadah sunnah, tapi pahalanya wajib. Nah ini berkah, artinya bertambah nilai pahala. Itu arti berkah, ziyadatul khair. Kemudian waman ada faridatan fi, dan barang siapa yang menunaikan kewajiban ibadah wajib di bulan Ramadan, karena kaman ada sab'ina faridatan fi masiwah, sama dengan menunaikan 70 kali ibadah wajib di bulan lain. Allahu Akbar. Salat Isya kita tadi dikali 70 hanya di bulan Ramadan. Ini namanya berkah. Kemudian mari Buya, fi amanillah Buya, hayakumullah, sehat selalu Buya. Nah, ini menarik juga. Man fatara fihi shaiman, siapa yang memberikan buka, sedekah berbuka pada orang yang saum. Bang, sebentar lagi maghrib bang. Nah, ini saya punya kolak bang. Ini kolak enak nih, kolak pisang. Dari mana? Dari Pekanbaru. Ditambah air minum cupnya. Air minum cup berapa? 500. Kolak berapa bunda? Bunda, berapa harga kolak bunda? 5.000. Air cupnya 500. Berarti modalnya cuma 5.500. Modal 5.500. Apa pahala yang kita dapatkan? Satu, kana lahu ka'itqi raqabatin, dia sama dengan mendapatkan pahala seperti memerdekakan budak. Subhanallah, sama dengan memerdekakan budak. Bilal bin Rabah dimerdekakan 200 dinar. 1 dinar 2,5 juta. Berarti 200 juta dikali 200 dinar dikali 2,5 juta berapa? Nah, bunda yang pintar ngitung nih. Kalau kita ngasih amplop gajian kita ke bunda kurang selembar, ketahuan Pak ya? Bunda, berapa bunda? 200 kali 2,5 juta. 500 juta, bayangkan. Pahalanya senilai 500 juta rupiah. Padahal cuma 1.500. Udah gitu, wa maghfiratan lidunubih, dan ampunan bagi semua dosa-dosanya. Ya Allah, alhamdulillah. Bang, sudah azan bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bang, azan bang, mari bang buka. Alhamdulillah ya Allah, dia berbuka dengan sedekah saya. Berarti saya mendapatkan satu, pahala senilai memerdekakan budak. Kedua, ampunan atas dosa-dosa saya. Ketiga, pahala saum dia saya juga dapat. Berarti hari itu saum saya 2 hari, saum saya dan saum dia. Subhanallah. Inilah berkahnya Ramadan. Bayangkan jika di masjid ini ada buka bersama ditanggung oleh satu keluarga. Masa satu keluarga itu saumnya, saum mereka ditambah saumnya yang berbuka karena sedekahnya. Subhanallah. Allahu Akbar. Inilah berkahnya Ramadan. Kalau kita paham keutamaan ini, maka penuh makanan di sini.
setiap mau menjelang berbuka dan sahur. Betul, Pak? Suka ada yang berbuka bersama Pak sini, Pak? Alhamdulillah. Setiap hari ada, Pak ya? Jadwalnya sudah ada. Hari pertama, Ustadz, hari pertama saya Pak DKM. Pak DKM hari kedua saya. Plus nasi bungkusnya. Kenapa harus plus nasi bungkus? Nah, ada lagi kata Rasulullah. Sebentar. Kulna, kami berkata, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yuftiru bisaim. Ya Rasulullah, tidak semua kami punya uang untuk mentraktir orang yang berbuka. Apa kata Rasulullah SAW? Qala, beliau menjawab, yatillahu hadas sawab, Allah akan memberikan pahala berbuka ini, pahala sedekah ini, liman yuftiri shaiman, bagi mereka yang memberikan sedekah buka bagi orang yang saum, ada madzaqatil labanin, apakah hanya dengan secawan susu? Atau tamratin, atau sebutir kurma, ya. Walaupun dengan sebutir kurma bunda, pahalanya sama. Atau syurbati ma'in, ataupun seteguk air saja, pahalanya sama.